raditu billahi robba wa bil islami dinna wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bertemu kembali dengan kuliah patologi anatomi untuk endokrin blok 12. Tampilan PPT-nya sudah bisa tampak? Nggih, saged, Dok. Baik. Jadi organ endokrin yang pertama itu meliputi hipofisis, tiroid, paratiroid, pankreas, kelenjar suprarenalis, dan kelenjar pineal atau hipofisis. Untuk tiroid dan paratiroid telah disampaikan oleh Dr. Indrayanti dan yang lain bagian saya. Yang pertama kelenjar adrenal. Ini kelenjar adrenal yang normal, ya, secara pembesaran kecil, histologinya, dan pembesaran lebih besar. Ini strukturnya tubular, tampak monomorf, ya. Fungsi dari kelenjar adrenal ini apa? Ini menghasilkan ACTH, di mana dari hipofisis menghasilkan ACTH yang akan memicu kelenjar adrenal normal untuk mengeluarkan atau menghasilkan kolesterol, pregnenolon maupun 17-hidroksi pregnenolon yang kemudian konversi menjadi dehidroksi androsteron, ya, dan kemudian memicu menjadi androstenedion dan menjadi testosteron atau steroid kelamin atau seks steroid. Sedangkan kolesterol akan menghasilkan pregnenolon, kemudian ini 17-hidroksi pregnenolon yang kemudian menjadi 11-deoksi kortisol dan akan menjadi kortisol di darah, ya. Jadi ini merupakan suatu glukokortikoid. Sedangkan yang ketiga ini akan menghasilkan aldosteron, suatu mineralokortikoid. Sehingga pada kelenjar adrenal ini bisa terjadi atau mengakibatkan terjadinya hiperkortisisme, sindrom Cushing, bisa terjadi hiperaldosteronisme, bisa terjadi sindrom adrenogenital atau virilisme adrenal, bisa terjadi hipokortisisme, hipofungsi adrenal. Mungkin juga timbul suatu tumor medula adrenal, ya, yang bisa menghasilkan endokrin. Nah, bisa terjadi produksi berlebih, bisa terjadi produksinya kurang. Ini akan memberi gambaran secara klinis yang berbeda. Yang pertama, sindrom Cushing. Secara klinis ini terjadi redistribusi lemak tubuh sehingga wajahnya tampak membulat, lehernya tampak penuh seperti leher sapi, ya, atau sebangsa kerbau, buffalo ham. Sedangkan ekstremitasnya relatif kurus, kulitnya atrofik dan mudah terluka, dapatkan steria itu suatu berkas atau bercak keunguan terutama di abdomen, dan terjadi hirsutisme. Terjadi kelemahan otot, osteoporosis, pada wanita terjadi amenorrhea, bisa terjadi hipertensi, hiperglikemi maupun disfungsi psikiatrik.
Jadi secara skematik ini digambar pada cerebral pada saraf pusat bisa terjadi psikosis, pada mata bisa terjadi katarak, pada kulit wajah bisa terjadi akne atau jerawat, sedang kulitnya menjadi rambutnya menjadi lebih tipis, wajahnya bulat, almond face, dan lehernya buffalo hump. Pada lambung sering didapatkan keluhan nyeri lambung karena terjadi peptic ulcer. Sering juga terjadi adanya batu saluran kencing, terutama pada ginjal, batu ginjal. Terjadi obesitas sentral di sekitar perut, jadi yang gemuk adalah perutnya. Terjadi hiperglisemia pada wanita, gangguan menstruasi, dan juga di perutnya didapatkan histeria. Bisa terjadi mudah fraktur, ya, karena terjadi osteoporosis, dan memudahkan terjadinya infeksi karena adanya kelainan pada kulitnya. Pada otot proksimal dari paha, ya, ini terjadi kelemahan dan jadi lebih kecil, ya. Kalau diukur tensinya, didapatkan tensinya meningkat atau hipertensi. Yang kedua, glandula adrenalis. Ya, jadi sindrom Cushing ini bisa akibat dari peningkatan glukokortikoid dalam sirkulasi, terutama kortisol. Dapat pula karena konsumsi kortikosteroid eksogen, jadi pada orang-orang yang mendapat terapi kortikosteroid dengan dosis yang besar dan dalam jangka waktu yang lama, maka bisa terjadi sindrom Cushing ini. Mungkin pula karena hiperproduksi ACTH oleh kortikotropik hipofisis. Mungkin juga pada adenoma adrenal yang ada di korteks, dan mungkin juga bisa juga karsinoma, jadi tumor jinak maupun tumor ganas pada korteks adrenal. Atau didapatkan pada ACTH ektopik oleh karsinoma non-hipofisis, terutama pada small cell karsinoma pada paru-paru. Nah, untuk ACTH ini dapat untuk diagnosis pembeda, jadi meningkat pada hiperkortisisme hipofisis dan produksi ACTH ektopik, menurun pada hiperkortisisme karena adrenal. Skematik dalam gambar, sindrom Cushing ini bisa dari hipofisis yang dipicu keluarnya ACTH yang memicu kelenjar adrenal menjadi hiperplasia, menghasilkan kortisol berlebihan. Dapat pula paraneoplastic syndrome, ya, dari karsinoma sel paru, atau mungkin juga kanker non-endokrin yang lain, ya, yang menghasilkan ACTH dan memicu kelenjar adrenalnya hiperplasia dan menghasilkan kortisol berlebih. Dapat pula karena adanya tumor pada kelenjar adrenal, baik yang tumor jinak atau hiperplasia kelenjar adrenal yang menghasilkan kortisol berlebih, atau karena terapi kortikosteroid, ya, yang dalam jumlah yang cukup tinggi dan dalam waktu yang lama bisa mengakibatkan terjadinya Cushing syndrome ini. Nah, tapi di sini biasanya kelenjar adrenalnya atrofi, mengecil, bukan hiperplasia.
sindroma Con atau hiperaldosteronisme yang primer. Penyebabnya bisa karena kelenjar hiperproduksi primer dari mineralokortikoid adrenal. Ini biasanya akibat dari adenoma dari adrenokortikal yang menghasilkan aldosteron berlebih. Bisa karena hiperplasia iona granulosa dan kadang karena adanya karsinoma adrenokortikal. Secara klinis didapatkan hipertensi, retensi natrium dan air, terjadi hipokalemia, ini sering dengan alkalosis hipokalemik. Pada pemeriksaan laboratorium didapatkan serum reninnya menurun, terjadi feedback negatif hipertensi akibat sekresi renin. Sedangkan aldosteronisme yang sekunder, ini penyebabnya mungkin karena terjadi iskemia pada ginjal, mungkin juga karena adanya tumor pada ginjal, edema, jadi misalnya pada sirosis, sindroma nefrotik, gatal jantung, ya, ini sebagai etiologi sekunder aldosteronisme. Mekanismenya menstimulasi sistem renin-angiotensin, di mana renin diproduksi di aparatus juxtaglomerular. Ini akan memicu konversi angiotensinogen ke angiotensin 1 dan dikonversi secara katalitik oleh ACE inhibitor menjadi angiotensin 2. Ini akan merangsang keluarnya aldosteron. Pada pemeriksaan laboratorium terjadi peningkatan renin serum. Jadi kebalikan dari aldosteronisme yang primer. Kalau aldosteronisme yang primer ini didapatkan sekresi reninnya penurunan renin serumnya. Yang ketiga, sindroma adrenogenital, jadi terjadi hiperplasia adrenal kongenital, terjadi virilisme adrenal. Etiologinya bisa karena defisiensi enzim kongenital berakibat kurangnya produksi kortisol dan peningkatan ACTH kompensasi yang berakibat hiperplasia adrenal dengan produksi steroid adrenogenik. Jadi enzim 21 hidroksilase akan mengakibatkan terjadinya pengurusan dan hipotensi, dan 11 hidroksilase akan mengakibatkan terjadinya retensi garam dan hipertensi. Mungkin juga penyebab yang lain tumor korteks adrenal. Gejala klinis menyebabkan virilisme pada perempuan dan pubertas precox pada laki-laki. Jadi secara skematik dapatkan pada hipofisis, mengeluarkan ACTH yang memicu kelenjar adrenalnya hiperplasia, menghasilkan peningkatan kolesterol dan pregnenolon, jadi akan memicu progesteron, ya, dan terjadi blok menjadi 11 deoksikokortikosteron dan menjadi kortikosteron, ya, dan menjadi aldosteron. Ini suatu mineralokortikoidnya akan menurun, terjadi penurunan. Demikian pula pada 17 hidroksi pregnenolon, ya, ini akan memicu ke 17 hidroksi pregnenolon dan apabila terjadi blok maka akan terjadi deoksi kortisol dan terjadi kortikosteroid. Dengan adanya feedback maka akan menurun dan akan terjadi penurunan glukokortikoid. Sedangkan
dari 17 hidroksipregnenolon akan memicu keluarnya dehidroksi esteron. Ini akan mengakibatkan keluarnya androstenedion dan menjadi testosteron. Ini seks steroid ini akan jadi meningkat. Sedangkan kalau terjadi penurunan hiperparathyroidisme, jadi karena hipofungsi adrenal, jadi penyebab primernya mungkin karena disfungsi adrenal. Untuk sekundernya bisa karena disfungsi hipotalamus atau hipofisis. Pada gejalanya terjadi defisiensi glukokortikoid, terutama kortisol, dan sering berhubungan dengan defisiensi mineralokortikoid. Pada hipokortisisme ini, yang pertama pada penyakit Addison, terjadi defisiensi adrenokortikal primer. Secara klinis dapatkan hipotensi, kulitnya hiperpigmentasi, terjadi penurunan natrium serum, klorida, glukosa, bikarbonat, dan juga peningkatan potasium atau kalium serum. Biasanya karena atrofi adrenal, jadi bisa idiopatик, tidak diketahui penyebabnya, atau mungkin juga karena adrenalitis limfositik autoimun. Bisa karena tuberkulosa, jadi terjadi tuberkulosa, infeksi tuberkulosa pada kelenjar adrenal. Ini pada suatu masa ini pernah menjadi penyebab terbanyak, jadi karena infeksi tuberkulosa yang luas, banyak yang terkena, ternyata bisa mengakibatkan hipofungsi adrenal. Dapat pula karena adanya tumor metastatik, jadi metastase tumor ganas yang ke adrenal, ini ternyata bisa mengakibatkan hipofungsi adrenal dan berbagai macam infeksi yang mengenai kelenjar adrenal. Akut adrenal insufisiensi atau krisis adrenal, jadi krisis adrenal merupakan insufisiensi adrenal akut. Secara klinis dapatkan hipotensi dan shock hipovolemik. Simptomnya yang dapat bermanifestasi dengan kelemahan, muntah, nyeri perut, dan letargi. Letargi ini biasanya kelemahan yang berkepanjangan. Hipokortisisme, yang kedua ini sindrom Waterhouse-Friderichsen, jadi suatu insufisiensi adrenal katastrofik dan kolaps vaskular karena nekrosis hemoragik atau trakt adrenal. Ini sering dihubungkan dengan terjadinya koagulasi intravaskuler, disseminated intravascular coagulation yang tersebar. Penyebabnya bisa karena meningokoksemia, jadi masuknya meningokoken pada darah. Paling sering dihubungkan dengan meningitis meningokokal. Dari gambar ini kelihatan di sini bahwa ini terjadi hemoragik, nekrosis, dan kerusakan dengan perdarahan hemoragis pada kelenjar adrenal. Tumor medula adrenal yaitu pheochromocytoma, ini berasal dari sel kromafin medula adrenal. Bila berasal dari sel kromafin ekstraadrenal disebut paraganglioma. Jadi pada umumnya jinak, tapi 10%-nya menjadi ganas. Tumor akan hiperproduksi epinefrin dan norepinefrin yang mengakibatkan hipertensi yang biasanya episodik, muncul kemudian bisa hilang, tetapi bisa juga persisten, jadi menetap.
hipertensinya. Tumor yang jarang tapi penting karena dengan operasi, jadi setelah dioperasi ini sembuh secara klinis. Pada pemeriksaan laboratorium terjadi peningkatan sekresi katekolamin, epinefrin dan norepinefrin dan metabolitnya yaitu metanefrin, normetanefrin, VMA atau vanillyl mandelic acid. Ini adalah makroskopis dari pyochromocytoma, tumor medula adrenalis. Mikroskopisnya tampak sel-selnya terbelah jadi sini. Kemudian tumor ganas, kalau tadi itu tumor jinak, ini tumor ganas dari medula adrenalis, yaitu neuroblastoma. Pada anak-anak ini memproduksi katekolamin sehingga mengakibatkan terjadinya hipertensi. Merupakan tumor yang sangat ganas dan menghasilkan katekolamin yang dapat terdeteksi di urin dan metabolit katekolamin. Ini sama dengan yang ada pada pyochromocytoma. Biasanya berasal dari medula sehingga merupakan massa abdominal yang besar dan kadang berdiferensiasi menjadi ganglioneuroma. Pada pemeriksaan biologi molekuler terjadi aplikasi oncogen enriched, bahkan ribuan kopi ya. Merupakan sel ganas yang kadang berdiferensiasi menjadi sel jinak. Ini ditunjukkan dengan adanya penurunan yang banyak dari aplikasi genomiknya. Mikroskopis dari neuroblastoma, ini gambarannya adalah neurogenik yang primitif, sel-sel dari saraf yang primitif. Strukturnya roset, jadi bentuknya seperti bunga ros, bunga mawar, roset. Roset itu seperti asiner atau seperti tubuler, tersusun roset. Kemudian kelenjar pankreas. Berhubungan dengan kelenjar pankreas ini, yang sering kita temui adalah diabetes mellitus. Berhubungan dengan sel-sel penyusunnya, sel alfa ini menghasilkan glukagon yang fungsinya katabolik, menstimulasi glikogenolysis dan gluconeogenesis, meningkatkan glukosa darah. Sedangkan sel beta ini menghasilkan insulin, ini bersifat anabolik, stimulasi glikogenesis, lipogenesis, sintesis protein, dan menurunkan glukosa darah, menghambat sekresi alfa, beta, delta 1, dan sel asiner. Kemudian sel delta 1 ini merupakan vasoaktif intestinal polipeptik. Fungsinya atau aksinya mirip dengan glukagon. Ini meregulasi tonus gastrointestinal, motilitas gerak gastrointestinal, dan mengaktifasi CMIP pada epitel intestinal. Kemudian polipeptid, pankreatik polipeptik, ya, human pankreatik polipeptik ini menstimulasi sekresi enzim gaster dan menghambat motilitas intestinal serta menghambat sekresi cairan empedu. Serotonin, substan dari motilin, ini menginduksi vasodilatasi, meningkatkan permeabilitas kapiler, menstimulasi motilitas dan pada osteot gaster, pada tonus dan sphincter esophagus bagian bawah. Untuk diabetes kita sudah familiar ya, banyak yang terkena di sini. Klasifikasinya ini ada diabetes mellitus tipe 1,
diabetes mellitus tipe 2, mortalitas onset diabetes mellitus pada usia muda atau MODY, dan diabetes mellitus sekunder. Untuk diabetes mellitus sekunder ini bisa karena penyakit pada pankreas, misalnya hemochromatosis, herediter, bisa karena radang pada pankreas, pankreatitis, mungkin pula karena keganasan pada pankreas. Dapat pula karena penyakit endokrin lain dan juga bisa terjadi pada kehamilan. Untuk tipe 1 ini dependen insulin, tergantung pada insulin. Jadi nama lainnya juvenile atau ketosis diabetes mellitus. Biasanya mulai lebih dini atau usia lebih muda, sebelum umur 30-an tahun. Lebih jarang daripada tipe 2 atau yang non-dependent insulin. Terjadi karena kegagalan sintesis insulin oleh sel beta polaran pankreas. Jadi etiologinya bisa predisposisi genetik dengan komplikasi proses inflamasi, autoimun, dan dipisu oleh infeksi virus atau faktor lingkungan. Pada tipe 1 ini riwayat keluarganya lebih kurang daripada tipe yang 2. Insidensinya sangat meningkat pada individu dengan mutasi titik pada gena HLA-DP dan sangat tinggi pada individu dengan HLA-DR3 dan HLA-DR4 positif. Jadi kalau pada diabetes tipe 1 ini, kalau tidak diberikan insulin akan terjadi intoleransi karbohidrat dengan hiperglikemia, terjadi trias poliuri, polidipsi, dan penurunan berat badan atau nafsu makannya naik ya. Bisa terjadi ketoasidosis dan koma, bahkan kematian. Ketoasidosis akibat dari meningkatnya katabolisme lemak ini akan meningkatkan badan keton atau ketoabadis yang tidak terbatas pada ketoasidosis tapi juga pada kelaparan. Pada kelaparan ini jauh lebih ringan. Predisposisi genetik dari diabetes tipe 1 ini HLA yang terkait dengan gen dan lokus genetik lainnya ini akan memicu respon imun melawan sel beta yang normal dan atau respon imun yang melawan peningkatan melawan sel beta ini akan meningkat. Bisa dari faktor lingkungan, infeksi virus, ya, dan atau mungkin kerusakan pada sel-sel beta pankreas. Ini akan mengakibatkan terjadi autoimun, terjadi destruksi sel beta pankreas, dan terjadi diabetes tipe 1. Untuk diabetes yang tipe 2 ini jauh lebih banyak daripada tipe 1. Biasanya dimulai usia pertengahan, jadi paling sering. Mekanismenya terjadi peningkatan resistensi terhadap insulin akibat dari penurunan reseptor insulin di membran atau karena disfungsi posreseptor atau dapat berhubungan dengan terganggunya proses perubahan proinsulin menjadi insulin, penurunan sensing glukosa oleh sel beta, dan gangguan fungsi protein pembawa intraseluler. Faktor penyebabnya riwayat keluarganya biasanya positif lebih sering daripada yang tipe 1. Paling sering dihubungkan dengan terjadinya obesitas dari yang sedang sampai berat. Gejala atau kekasannya terjadi kadar insulin plasma normal atau meningkat, intoleransi karbohidrat ringan dengan diet dan obat anti diabetes. Insulin biasanya pemberian insulin biasanya tidak diperlukan. Ketoasidosis tidak
terjadi atau tidak biasa terjadi, kecuali pada keadaan stres tertentu, misalnya karena infeksi berat, mungkin juga pasca operasi, ya, nanti bisa terjadi ketoasidosis. Jadi diabetes tipe 2 pada kasus genetik, multiple genetic defect, ya. Bisa juga karena faktor lingkungan, obesitas, akan meningkatkan defek primer beta sel pankreas, terjadi perubahan sekresi insulin, ya, dengan penurunan insulin, ya, sehingga terjadi hiperglikemia, kadar gula darahnya meningkat. Ini akan memicu sel betanya kelelahan, ya, sehingga terjadi diabetes mellitus tipe 2. Atau obesitas akan mengakibatkan resistensi insulin jaringan perifer, sehingga terjadi penggunaan glukosa yang inadekuat, terjadi hiperglikemia dan kelelahan sel beta pankreas, mengakibatkan terjadinya diabetes tipe 2. Pada MODY, Maturity Onset Diabetes Mellitus of the Young, atau pada usia muda, ini sindrom autosom dominan ditandai dengan hiperglikemia ringan, hiposekresi insulin tanpa hilangnya sel beta. Onsetnya lebih dini daripada tipe 2 disebabkan karena keanekaragaman kelompok dari defek gena tunggal, kelompok diabetes yang lain, yaitu diabetes mellitus yang sekunder, muncul sebagai manifestasi sekunder dari pankreas dan penyakit endokrin yang lain dan kehamilan. Jadi bisa dari penyakit pankreas, bisa penyakit endokrin lain maupun kehamilan. Pada pankreas, pada penyakit pankreas, yang pertama adalah Brown diabetes, hemochromatosis herediter, ditandai oleh absorpsi besi berlebihan dan deposisi mesiderin parenkim dengan fibrosis reaktif pada berbagai organ, terutama pankreas, hati, dan jantung. Dapat pula terjadi pada pankreatitis, radang pankreas. Di radang akut ditandai dengan hiperglikemia, radang kronis mengakibatkan destruksi pulau Langerhans sehingga terjadi diabetes mellitus sekunder. Adanya keganasan pada pankreas, karsinoma pankreas, ini juga mengakibatkan diabetes, bisa sebagai suatu gejala dari karsinoma pankreas. Untuk diabetes mellitus sekunder karena penyakit endokrin lain, ini bisa karena sindrom Cushing, berakibat hiperglikemia dan peningkatan gluconeogenesis dan gangguan pemakaian glukosa perifer. Dapat pada akromegali, ini berakibat hiperglikemia karena efek antiinsulin laksana efek laksana antiinsulin dari growth hormone atau hormon pertumbuhan. Kemudian juga bisa karena hipersekresi glukagon, menyebabkan glycogenolisis karena tumor sel alfa, misalnya pada glucagonoma. Kelainan endokrin lain, misalnya pheochromocytoma dan hipertiroidisme, kadang dihubungkan dengan terjadinya hiperglikemia. Patofisiologi diabetes mellitus dilihat dari pulau-pulau Langerhans-nya. Pada diabetes mellitus tipe 1, pulau-pulau Langerhans-nya kecil dan sel-sel betanya sangat berkurang atau hilang. Adanya radang inflamasi, ya, dengan cebukan limfosit padat sampai spesifik pada tingkat awal. Ini merupakan gambaran mikroskopis yang sangat spesifik pada tingkat awal.
Untuk diabetes mellitus tipe 2, ini terjadi fibrosis dan hyalinisasi vokal pada pulau-pulau langahan karena deposit amiloid. Ya. Ini kalau cukup merupakan karakter jangkung tapi tidak spesifik. Ya. Jadi cukup khas tapi ini tidak spesifik untuk diabetes mellitus tipe 2. Deposisi amilin, esterat amiloid polipeptid. Nah, dalam pulau-pulau kataraktik untuk diabetes mellitus tipe 2 ini akan mengganggu perubahan proinsulin ke insulin atau sensing insulin oleh sel beta. Ini gambaran kelenjar pankreas. Patofisiologi diabetes mellitus yang kedua pada ginjal. Manifestasi awal pada ginjal yang sering ini adalah penebalan membrana basalis. Akibat umumnya terjadi glomerulosklerosis diffus, mungkin juga vokal, misalnya pada penyakit Kimmel-Stell-Wilson, lesi arteriolar, lesi eksudatif. Ya. Hiperglikemia lama ini kalau tanpa terapi akan mengakibatkan lesi Armani-Ebstein. Terjadi deposisi glikogen pada tubulus. Pielonefritis, radang pada piala ginjal. Ini merupakan komplikasi yang sering kadang bersama dengan nekrosis papiler renal. Pada sistem kardiovaskular, diabetes ini berpengaruh terjadinya insidensi aterosklerosis meningkat pada usia lebih muda dan meningkat tinggi pada wanita pre maupun post menopause. Komplikasinya apa? Bisa terjadi infak miokard dan juga bisa terjadi insufisiensi vaskular perifer. Yang sering adalah terjadinya gangrien pada tungkai bawah. Terjadi penebalan membrana basalis kapiler. Ini organ multiple dan diperkirakan karena glicosilasi protein membrana non-enzimatik. Pada mata yang paling sering adalah katarak, retinopati proliferatif, di eksudat retina, edema, hemoragi, mikroaneurisma fasa kecil. Ya. Pada sistem saraf ini terjadi perubahan neuropati perifer pada otak maupun pada medula spinalis. Di hepar hati dapat terjadi perlemakan hati. Di kulit bisa terjadi penimbunan lemak, suatu santoma, bisa terjadi furunkel dan abses, infeksi jamur. Ini secara gambar skematis terjadi gangren, ya, organ bawah, ya, bisa terjadi infak miokard dan seterusnya. Neuropati perifer, ya. Perbandingan antara tipe 1 dan tipe 2 diabetes mellitus. Secara klinik tipe 1 onsetnya kurang dari 20 tahun, berat badannya normal, terjadi penurunan insulin darah dan antibodi anti-islet sel. Ini terjadi ketoasidosis, ini sering ditemukan pada tipe 1. Sedangkan pada tipe 2 ketoasidosis ini jarang, tidak ada antibodi anti-sel islet beta pankreas. Pada pemeriksaan insulin ini terjadi peningkatan insulin pada darah atau normal. Biasanya didapatkan pada obesitas dan onsetnya atau pertama kali terkenanya usia di atas 30-an tahun. Secara genetik ini 50% didapatkan pada kelahiran kembar, pada orang kembar pada tipe 1. Sedangkan pada diabetes tipe 2 60% sampai 80% ini berhubungan pada kembar.
Secara genetik pada tipe 1 HLA-D terkait dengan HLA-D, sedangkan tidak pada yang tipe 2 tidak berhubungan dengan HLA. Patogenesisnya pada tipe 1 autoimunitas, imunopatologik mekanisme, bisa terjadi defisiensi insulin berat ya, sehingga harus dikasih insulin. Sedangkan pada tipe 2 ini relatif insulin, defisiensi insulinnya relatif, tidak ada insulitis ya, sedangkan pada tipe 1 dapatkan insulitis atau radang infiltrat radang pada pankreas. Pada tipe 1 sel-selnya atrofi jelas dan mungkin fibrosis, terjadi penurunan sel beta pankreas yang berat. Sedangkan pada tipe 2 vokal atrofi dan deposit amiloid, penurunan sel betanya kecil atau sedikit, ringan. Tumor endokrin pada pankreas, ini yang pertama adalah insulinoma atau tumor sel beta. Ini paling banyak, bisa jinak atau ganas, akan mengakibatkan sekresi insulin yang berlebihan yang mengandung C-peptid. Ini harus dibedakan dengan insulin eksogen ya. Jadi pada terapi dengan insulin, insulinnya itu tidak mengandung C-peptid. Terjadi trias Whipple di mana terjadi hiperinsulinemia, hipoglikemia episodik maupun disfungsi sistem saraf pusat sementara karena hipoglikemia. Jadi ada confuse, ansietas, stupor, konvulsi maupun koma. Nah, tapi setelah diberikan dengan pemberian glukosa maka segera menjadi normal kembali. Kemudian gastrinoma, ini merupakan tumor ganas, bisa ekstrapankreas, akan mensekresi gastrin, berhubungan dengan sindroma Yollinger-Ellison. Tumor sel alfa, glucagonoma, ini jarang, berakibat diabetes mellitus yang sekunder dan lesi kulit yang khas, ya, di mana terjadi erythroma migratory mikrolitik. Lipoma ini jarang juga, ini mensekresi vasoaktif intestinal peptid, berhubungan dengan sindroma watery diare, hipokalemia, dan aklorhidria, atau sama dengan namanya sindroma Werner-Morrison atau kolera pankreatis. Multiple endocrine neoplasia, jadi kelompok sindroma autosom dominal dengan hiperfungsi lebih dari satu organ endokrin. Ini kemungkinan berhubungan dengan hiperplasia atau adanya tumor. Jadi jenisnya bisa multiple endocrine neoplasia 1, sindroma Werner, multiple endocrine neoplasia 2A, sindroma Sippel, multiple endocrine neoplasia 2B, atau N3, multiple endocrine neoplasia 3. Pada sindroma Werner atau MEN1 ya, ini termasuk hiperplasia dari tumor hipofisis, paratiroid, atau endokrin pankreas. Jadi tiga-tiganya hiperplasia. Bisa tambah hiperplasia atau tumor tiroid atau pada korteks adrenal hiperplasianya. Pada komponen pankreatiknya dapat bermanifestasi sebagai sindroma Yollinger-Ellison, hiperinsulinisme, atau kolera pankreatis. Berhubungan dengan mutasi pada gena MEN1. Multiple endocrine neoplasia 2A atau Sippel syndrome, termasuk pheochromocytoma, medullare karsinoma tiroid, dan juga hiperparathyroidisme karena hiperplasia atau tumor. Ini berhubungan dengan mutasi oncogen RET. Untuk multiple endocrine neoplasia 3 atau 2B, ini meliputi pheochromocytoma,
karsinoma medular dan multiple mucocutaneous neuroma atau ganglioneuroma. Ini berkebalikan dengan MEN2, ya, tidak induksi hyperparathyroidism. Ini berhubungan dengan mutasi yang berbeda di oncogen red daripada yang MEN2A. Tabulasi dari multiple endocrine neoplasia 1 dan multiple endocrine neoplasia 2 atau 2A, ya, serta yang ketiga. Pada hipofisis, pada MEN1 itu adenoma, MEN2 dan MEN3 tidak ada. Paratiroid, terjadi hiperplasia paratiroid, mungkin juga adenoma paratiroid. Sedangkan pada MEN2 atau 2A, Siebel syndrome, ini juga hiperplasia paratiroid. Pada MEN1, Werner syndrome, ini pada islet pankreasnya terjadi hiperplasia, adenoma atau kanker karsinoma. Pada MEN1, pada kelenjar adrenal terjadi hiperplasia korteks. Pada MEN2 atau 2A, theochromositoma, ini positif 2. Kemudian juga pada MEN2B atau 3, theochromositoma. Pada tiroid terjadi hiperplasia sel C pada Werner syndrome atau multiple endocrine neoplasia 1. Sedangkan pada MEN2 atau 2A ini karsinoma medular pada tiroid. Demikian pula pada MEN3, ini juga karsinoma medular. Perubahan ekstraendokrin yang terjadi hanya pada MEN3, yaitu mucocutaneous ganglioneuroma dan organoid habitus. Lokus gena yang mutasi pada MEN1 atau Werner syndrome itu 11q13, sedangkan pada Siebel syndrome itu 10q11.2 atau red, sedangkan pada MEN2B atau 3 10q11.2 atau red. Jadi untuk positif 1 itu frekuensinya relatif, sedangkan yang positif 2 itu tidak begitu biasa, sedangkan yang positif 3 itu biasa didapatkan. Abnormalitas endokrin ya bisa disebabkan oleh tumor kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon dengan berbagai sindroma yang bervariasi. Pada kelainan hipofisis, ini yang pertama prolaktinoma. Jadi kalau terjadi prolaktinoma bisa terjadi hormon prolaktinnya meningkat, akan mengakibatkan terjadinya amenore, infertilitas, maupun terjadinya galaktore. Galaktore itu keluarnya produk susu ya sampai bahkan menetes keluar dari payudara dari puting. Ini prolaktinoma. Kemudian somatotropik atau acidophilic adenoma akan mengakibatkan gigantisme pada anak-anak, dan pada dewasa terjadi akromegali karena produksi growth hormone yang tinggi. Kemudian kortikostropik, yang paling sering adalah basofilik adenoma, mengakibatkan terjadinya Cushing disease atau sindroma Cushing. Adrenocortical abnormalities, jadi abnormalitas pada adrenocortical, bisa sindroma adrenogenital, Conn syndrome, Cushing syndrome, atau karena tumor korteks adrenal. Kelainan pada ovarium,
Jadi bisa terjadi tumor sel TK, granul sel TK sel tumor. Ini akan menghasilkan estrogen sehingga terjadi hiperestrenisme. Kemudian tumor sel Sertoli Leydig ini akan meningkatkan produksi androgen sehingga bisa terjadi hirsutisme. Kelainan jaringan tromboplastik ya, atau bilateralisme ya, terjadi mola hidatidosa atau kalau ganas menjadi koriokarsinoma. Terjadi peningkatan produksi human chorionic gonadotropin yang bisa dideteksi di urin. Sindroma paraneoplastik. Jadi paraneoplastik sindrom ini merupakan simptom yang kompleks ya, dari suatu kanker ya, pada pasien-pasien dengan kanker ya, yang mungkin juga bisa lokal atau mungkin juga sudah metastasis ya, yang menghasilkan hormon dari jaringan tumornya. Insidensinya 10% dari pasien dengan keganasan yang berat. Jadi keganasan yang berat pada tumor ini insidensinya terjadi paraneoplastik sindrom. Di sini harus dibedakan dengan beberapa hal ya. Di awal manifestasi awal dari suatu neoplasma yang tersembunyi, jadi ada suatu neoplasma yang tersembunyi yang secara klinis belum tampak ya, tapi secara manifestasi endokrin dia sudah menunjukkan aktivitas endokrin. Pada pasien dengan problem-problem signifikan yang muncul yang bisa kadang mengakibatkan kematian. Mungkin juga merupakan gambaran dari penyakit metastatik, tumor metastatik yang mendapatkan terapi kemudian sebelumnya. Yang pertama, sindrom Cushing. Ini misalnya terjadi pada small cell karsinoma pada paru-paru, karsinoma pankreas, tumor neural ya, yang menghasilkan ACTH atau substansi seperti ACTH, sindroma inappropriate ADH sekresi, SIAS. Ini misalnya pada karsinoma sel paru ya, sel kecil paru, small cell karsinoma pada paru. Mungkin juga tumor kranial intrakranial ini akan menghasilkan ADH atau material natriuretic hormone. Kemudian bisa manifestasinya hiperkalsemia, misalnya pada squamous cell karsinoma pada paru-paru, karsinoma payudara, karsinoma ginjal, T-cell leukemia pada dewasa atau limfoma ya. Jadi pada limfoma pada dewasa bisa saja terjadi hiperkalsemia. Atau karsinoma ovarium. Ini akan menghasilkan paratiroid hormon yang berhubungan dengan peptid, tumor growth factor alpha, tumor necrosis factor alpha, dan interleukin 1. Manifestasinya bisa terjadi hipoglikemia atau kadar gula darah turun. Misalnya pada tumor ganas fibrosarkoma atau sarkoma yang lain, large cell karsinoma. Ini large cell karsinoma ini menghasilkan insulin atau substansi like insulin. Kemudian sindroma karsinoid.
misalnya pada adenoma bronkial atau karsinoid, pada karsinoma pankreas, karsinoma gaster, ini menghasilkan serotonin, bradikinin, dan histamin, masih dalam perdebatan di sini. Polisitemia pada karsinoma renal, hemangioma cerebral, sel karsinoma yang menghasilkan eritropoietin. Sindroma muskulus dan saraf, misalnya pada miastenia gravis, miastenia, ini bisa terjadi karena bronkogenik karsinoma yang menghasilkan proses imunologik. Kelainan pada saraf pusat maupun perifer, misalnya pada karsinoma payudara, ini juga menghasilkan proses imunologik. Kelainan dermatologi, misalnya pada kulit, ya, kelainan pada kulit, ini akantosis nigricans, ini bisa terjadi pada karsinoma gaster, karsinoma paru-paru maupun karsinoma uterin. Dermatomyositis, ini biasa terjadi pada karsinoma bronkogenik, karsinoma payudara. Di sini masih menjadi perdebatan apakah ini suatu proses imunologi. Pada tulang, arteri, dan perubahan pada jaringan lunak, ini hipertrofik osteoartropi dan clapping finger, ini misalnya pada karsinoma bronkogenik, meskipun mekanismenya masih belum jelas. Perubahan hematologik dan vaskuler, trombosis vena, fenomena Trousseau, misalnya terjadi pada karsinoma pankreas, karsinoma bronkogenik, mungkin juga kanker-kanker lainnya yang menghasilkan produksi musin, ya, yang mengaktifasi penjenalan atau trombus. Non-bakterial thrombotic endokarditis, ini pada kanker-kanker yang lanjut akan terjadi hiperkoagulabilitasnya akan meningkat. Hiperkoagulabilitas terjadi pada anemia. Ini misalnya neoplasma pada timus, ini juga mekanismenya tidak diketahui. Yang lain, sindroma nefrotik, berbagai macam kanker akan menghasilkan antigen tumor dan kompleks imun, menghasilkan sindroma nefrotik. Baik, sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin ditanyakan? Ini sudah lewat waktunya. Mungkin kita tanya jawab saja, ada yang ditanyakan, barangkali ada yang belum jelas. Aida Hana, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin belum ada, dokter. Silahkan, kalau ada. Baik, tidak ada. Jadi sebagai penutup, adanya
aktivitas hormonal pada sel target, apakah itu pertumbuhan yang berlebihan, apakah itu berbagai macam peningkatan maupun hipofungsi, ya, itu menunjukkan pada aktivitas hormonal yang bisa merujuk pada kelainan-kelainan pada organ endokrin yang terkait. Ya. Dengan mempelajari itu, kita akan paham mengenai kelainan-kelainan secara klinis yang terjadi dan dapat melakukan pemeriksaan dengan baik, dapat mendekati diagnosis dengan baik, dan dapat menentukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dibutuhkan untuk meningkatkan atau menegakkan diagnosis. Baik, dari saya sekian. Bila ada kekurangan mohon maaf. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.